Ya, nama saya Satria Wijaya. Berikut video untuk menjawab soal UTS metalurgi las. Yang pertama adalah gambar berikut diagram. Nah, bisa dilihat pada dasarnya besi memiliki tiga macam modifikasi alotropi. Pada temperatur 1535, kurang lebih di sini. Nah, besi murni cair yang didinginkan akan mulai membeku menjadi besi pada daerah delta ini. Nah, pada suhu 1400 di sini mengalami transformasi menjadi besi gamma dengan struktur FCC. Untuk suhu 1910 kurang lebih di sini terjadi transformasi alotropi menjadi besi alfa dengan magnetik non magnetik, maksudnya dengan struktur BCC. Pada suhu 765 terjadi perubahan besi alfa menjadi magnetik. Pada setiap kali perubahan ditandai dengan adanya pemberhentian penurunan temperatur. Berarti adanya fase berlangsung secara isotermal. Masing-masing bentuk alotropi memiliki kemampuan melarutkan karbon yang berbeda-beda. Terus daerah di sini, daerah delta, melarutkan karbon maksimal kurang lebih 0,10% pada suhu 1500. Untuk besi gamma mampu melarutkan karbon sampai maksimum 2% pada suhu 1130, kurang lebih di sini. Dan untuk besi alfa mampu melarutkan karbon sampai maksimum 0,012% pada suhu 723, kurang lebih daerahnya di sini. Secara garis besar, sistem paduan besi karbon dapat dibedakan menjadi dua, yaitu baja dan besi tuang. Namun istilah tersebut dalam diagram fase dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah cemented, adalah karbida besi Fe3C, merupakan senyawa interstitial mengandung 6,67% karbon dan sangat keras. Perlit adalah suatu euctoid mixture dari semenit dan ferit, mengandung 0,8% karbon, terbentuk pada suhu 723 daerah sini. Lower critical temperature, temperatur krisis bawah, tunjukkan pada A1 di sini. Pada diagram Fe3C ini tampak garis mendatar di sini. Pada temperatur 727, temperatur ini terjadi reaksi euctoid. Upper critical temperature adalah garis A3 ini. Temperatur awal terjadinya perubahan alotropi dari G ke A. G ke A pada pendinginan, atau akhir perubahan alotropi dari A ke G. A ke G untuk proses pemanasan. Garis sulfus A cm ini merupakan batas kelarutan karbon dalam austenit. Berikutnya adalah gambar kedua. Nah, di sini. Nah, bisa dilihat baja euctoid pada paduan besi karbon kadar C 0,08 adalah paduan dengan komposisi euctoid. Pada temperatur di atas garis liquid merupakan larutan cair. Nah, pada gambar ini seluruhnya sudah menjadi austenit. Pada pendinginan selanjutnya tidak terjadi perubahan hingga temperatur mencapai titik A3. Titik A3 di sini di garis A1. Nah, ini temperatur kritis bawah. Di sini austenit yang memiliki komposisi euctoid ini akan mengalami reaksi euctoid. Nah, maaf ya, ini agak geser-geser. Austenit terbentuk dari ferit dan semenit. Terbentuknya perlit ini dimulai dengan terbentuknya inti semenit, biasanya pada batas butir austenit. Bisa dilihat pada atas. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, pada baja hipotektoid ini komposisi 0,20% karbon pada titik A. Mikrostruktur ini seluruhnya berupa austenit. Setelah melewati garis A3 ini,
Pada titik B, ferrit mulai terbentuk sepanjang batas butir austenit. Pada titik C yang selanjutnya ini, austenit telah banyak menjadi ferrit, sedangkan austenit yang masih tersisa memiliki kadar karbon 0,8%. Setelah melewati garis A1, nah di sini A1, austenit masih tersisa berubah menjadi ferrit, sehingga pada titik D struktur mikro yang terjadi berupa ferrit dan ferrit. Nah, bisa ini pada daerah D ini merupakan daerah gabungan antara ferrit dan ferrit yang seperti reaksi tadi. Nah, untuk gambar lebih jelasnya ini. Nah, menuju ke gambar yang ketiga. Bentar, maaf. Nah, ini proses perlakuan panas lainnya. Jenis perlakuan panas baja ini ya. Ada annealing, normalizing, quenching, tempering, quenching, dan tempering. Ya, karena keterbatasan waktu lebih cepat. Nah, sifat baja berubah secara signifikan dengan perlakuan panas. Perlakuan panas terjadi ini. Annealing, normalizing seperti yang saya jelaskan tadi. Pada titik A1, A3, A ini. Nah, pada suhu 860 derajat Celcius terjadi normalizing udara, dan pada saat 830 derajat terjadi pengerasan. Nah, jika pada saat 660 derajat terjadi proses annealing ditunggu. Nah, ini selanjutnya pada suhu 1020 derajat terjadi pengerasan melewati udara uap, lalu naik lagi 350 derajat pada temperatur dan pendinginan udara. Kurva perlakuan panas Bezier paduan tinggi. Dan untuk penjelasan kurva yang terakhir ya. Nah, kurva perlakuan panas. Pertamanya awal dipanaskan pada suhu 800 derajat Celcius, pengerasan berkisar waktu 4-10 jam pada tungku. Saat mencapai 276 derajat Celcius, temperatur diperlakukan kurang lebih 12-24 jam pada suhu udara. Sekian dan terima kasih. Maaf jika banyak kesalahan.